Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teori postmodern mengenai perubahan sosial. Pembahasannya, banyak faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya postmodernisme. Pada umumnya yang dianggap sebagai titik tolak lahirnya postmodernisme adalah filsafat netizen hand seperti penolakan terhadap absolutisme, filsafat barat dan sistem pemikiran tunggal. Menurut Sarup, postmodernisme adalah gerakan kultural yang semua terjadi di masyarakat barat tetapi telah menyebar ke seluruh dunia, khususnya dalam bidang seni. Beberapa masalah pokok yang dikaitkan dengan postmodernisme dalam bidang seni antara lain hilangnya batas-batas sekaligus hierarki antara budaya populer dengan budaya elite, budaya massa dengan budaya tinggi. Dalam karya sastra misalnya, hilangnya batas-batas yang tegas antara seniman sebagai pencipta dengan pembaca sebagai penerima, bahkan pengarah dianggap sebagai anonimitas. Kualitas estetis dapat dipahami semata-mata melalui tanda sebagai sistem komunikasi dalam sastralah, sebagai bahasan model kedua, sebagai teks. Sistem tanda tersebut dieksploitasi secara maksimal dengan kalimat lain. Teks sastra secara keseluruhan paling banyak ditunjukkan dalam stilistika dan gaya bahasa pada umumnya. Dalam hal ini, genre puisilah yang paling banyak berperan. Di sini saya juga menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri pemikiran postmodern. Amin Abdullah dalam bukunya berjudul Filsafat Kalam di Era Postmodernisme menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodernisme adalah dekonstruktif. Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu kelamaan yang selama ini baku ternyata dipertanyakan ulang oleh postmodernisme. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih dapat membantu memahami realitas dan pemecahan masalah. Jadi, klaim adanya teori-teori yang baku standar yang dapat gugat, itulah yang ditantang oleh pemikiran postmodernisme. Standar yang dilihatnya kaku dan terlalu skematis sehingga tidak cocok untuk melihat realitas yang jauh lebih rumit. Maka menurutnya harus diubah
diperbaiki dan disempurnakan oleh para pemikiran postmodernisme. Dalam istilah Amin Abdullah dikenal dengan deconstructionism, yakni upaya mempertanyakan ulang-ulang teori yang sudah mapan yang telah dianggun oleh pola pikir postmodern. Untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, meliputi keberagaman dan juga realitas alam. Abdullah 2024. Ciri postmodernisme yang lain adalah berwatak relativisme, artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya, nilai-nilai kepercayaan, dan lainnya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Dalam pandangan antropologi, tidak ada budaya yang sama dan sembangun antara satu dengan lain. Seperti budaya Amerika jelas berbeda dengan Indonesia, maka nilai-nilai budaya jelas sangat beraneka ragam sesuai dengan latar belakang sejarah, geografis, dan sebagainya. Yang kedua, teori postmodern. Beberapa teori sosial postmodernisme antara lain: pertama, teori sosial moderat. Teori ini yang menyatakan bahwa ada keputusan antara modernisme dengan postmodernisme. Namun adanya yang mengatakan bahwa kendati postmodernisme memiliki perbedaan penting dengan modernisme, namun ada semacam persambungan antara keduanya. Meskipun ada perbedaan penting dalam jarak waktu antara modernisme ke postmodernisme, namun ada kesinambungan antara keduanya. Profesis ini yang digarap Jasemon. Prinsipnya, kapitalisme yang dalam perkembangan kini berada pada fase selanjutnya masih menjadi gambaran dominan, tetapi telah menimbulkan logika kultur rayu yang disebut sebagai postmodernisme. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan postmodern. Kelebihan postmodernisme antara lain bahwa perspektif postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Martabat manusia harus dijunjung tinggi, seperti kebangsaan adalah nilai-nilai tinggi, tetapi bisa saja terjadi bahwa nama kebebasan sekelompok orang mau ditindakan. Postmodernisme ikut membuat kita sadar sebuah kesadaran bahwa semua cerita besar perlu dicurigai, perlu diwaspadai agar tidak menjelma regimen totalitarisme yang hanya mau mendengarkan suara diri sendiri dan mengharuskan suara-suara yang berada dari luar
Rukla 2006. Menurut Frank Dahler, postmodernisme memiliki segi positif, yaitu keterbukaan untuk kebinekaan masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli, dominan agama, aliran dan ideologi tertentu, hingga menguntungkan demokrasi. Hanya itu saja yang saya ketahui tentang teori postmodern mengenai perubahan sosial. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.